Kisah yang ingin saya kisahkan pada malam hari ini masih kisah seputar Bani Israel. Kemarin sudah saya katakan bahwa banyak kisah-kisah yang menakjubkan dari Bani Israel. Dan selama kisah itu tidak bertentangan dengan syariat kita, maka Nabi SAW bersabda, "Hadithu am Bani Israel wala haraj." Kisahkan tentang kisah Bani Israel dan tidak mengapa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kisah ini terdapat dalam surat Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat 175 sampai 176. Kisah yang menakjubkan yang banyak pelajaran di dalamnya. Kisah ini mengajarkan kepada kita tentang al-istiqamah ala din, istiqamah di dalam memegang agama kita ini. Kisah ini disebut dalam Al-Quran dengan kisah Bal'am ibn Ba'urah. Siapa dia? Bal'am ibn Ba'urah. Kisah di zaman Bani Israel. Bal'am ibn Ba'urah, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dia masih keturunan Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Lut ibn Haran ibn Azar. Berarti Lut di sini adalah keponakan Nabi Ibrahim. Ibrahim itu putra daripada Azar. Lah Azar ini memiliki putra namanya Haran. Dan dari Haran ini lahir Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam. Jadi Lut adalah keponakan Ibrahim. Dan ma'ruf kisah Lut tentang bagaimana Allah menghancurkan negeri Sodom. Lah dari keturunan Lut alaihi salatu wassalam lahirlah ulama besar Bani Israel. Bahkan dikatakan dia adalah ulama yang paling cerdas dari kalangan Bani Israel. Namanya Bal'am ibn Ba'urah. Bal'am ibn Ba'urah, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dia hidup di negeri yang memiliki atau penduduknya Jabbarun. Jadi orang-orangnya itu adalah orang-orang yang sombong. Para pejabatnya adalah pejabat-pejabat yang sombong, yang congkak. Bal'am ibn Ba'urah hidup di negeri seperti itu, yakni di Syam, di daerah Kanaan. Lah ketika orang-orang Kan'aniyun ini mendengar bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam, di sini diketahui bahwa kisah Bal'am bin Ba'urah ini terjadi di zaman Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berhasil mengeluarkan Bani Israel dari cengkraman kabilah Qibti atau kaum Qibti, kaumnya Fir'aun, dengan membawa mereka dari Mesir menuju Palestina. Akhirnya mereka singgah di negeri Kan'an ini dengan membawa seluruh pasukan Bani Israel. Orang-orang Kan'aniyun, terutama para pejabatnya, orang-orang Jabbarun, mereka khawatir kalau kedatangan Nabi Musa alaihi salatu wassalam ke negerinya itu akan membuat kerusakan atau akan menjajah mereka. Mereka tidak tahu bahwa Nabi Musa tidak seperti itu. Dia seorang nabi. Tapi kekhawatiran, ikhwatu fiddin, biasa para pejabat, para pemimpin yang zalim, ketika datang orang baik, tentu mereka khawatir. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam singgah di satu gunung namanya Husban, kemudian mendirikan tenda bersama seluruh Bani Israel yang dibawa dari Mesir ke Palestina. Akhirnya orang-orang Jabbarun, orang-orang Kan'aniyun ini kekhawatirannya terhadap Musa dan pasukannya akan menjajah mereka. Maka mereka kemudian mendatangi Bal'am ibn Ba'urah. Dan ketika itu Bal'am adalah alim min ulama Bani Israel, seorang ulama yang sangat cerdas di sekian banyak ulama Bani Israel.
Bahkan dia keturunan Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan ilmu yang luas kepada Bal'am, sampai dia mengetahui tentang al-asma al-a'zam, nama-nama yang utama bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia mengetahui rahasia nama-nama Allah yang paling agung, sehingga dengan mengetahui nama-nama rahasia Allah, hampir seluruh doa-doa Bal'am tidak pernah ditolak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia berdoa itu, dia langsung dikabulkan. Dan itu ma'ruf, sangat terkenal, bahwa Bal'am ini kalau berdoa kepada Allah azza wa jalla langsung dikabulkan doanya. Sehingga orang-orang Kan'aniyun, Jabbarun ini, mereka mendatangi Bal'am agar Bal'am berdoa kepada Allah untuk menghancurkan Musa dan Bani Israel. Lihat ya. Jadi mereka orang-orang sombong ini, para pejabat Kan'aniyun ini, mereka datang kepada Bal'am agar Bal'am berdoa kepada Allah azza wa jal agar Allah menghancurkan Musa dan Bani Israel. Doa jelek, kawan. Datanglah mereka kepada Bal'am dan mengatakan tentang kekhawatiran mereka. Bal'am marah ketika itu. Bagaimana mungkin aku berdoa kepada seorang nabi? Dia tahu bahwa Musa seorang nabi, bahkan bukan hanya seorang nabi, tapi juga rasul. Bahkan lebih daripada itu, Musa adalah kalimullah. Bahkan lebih daripada itu, Musa adalah ulul azmi minar rusul. Tidak mungkin saya berdoa kepada orang sebaik ini, gitu kan. Celaka saya kalau saya berdoa kepada orang sebaik ini. Tapi akhirnya orang-orang Jabbarun ini, orang-orang sombong ini terus mendekati Bal'am. Akhirnya mereka menawarkan kekayaan yang sangat besar, jabatan yang sangat tinggi. Kalau engkau menolong kami, apapun kehendak engkau wahai Bal'am, aku akan berikan. Kami akan berikan. Seberapa banyak kekayaan yang kau kehendaki, kami akan berikan. Pertama Bal'am menolak, dan terus menolak, tidak mau. Mustahil saya mendoakan celaka bagi seorang nabi, ya kan? Akhirnya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah azza wa jal, Bal'am ini terpengaruh oleh istrinya. Jadi istrinya ini yang kemudian terbayang-bayang, kalau dia memiliki kekayaan yang banyak, jabatan yang tinggi, tentu akan lebih dihormati lagi. Dia memilih dunia daripada akhirat. Akhirnya Bal'am pun terpengaruh dengan dunia, sehingga menanggalkan keulamaannya, na'udzubillah. Akhirnya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah azza wa jal, Bal'am pun membawa pasukan ke gunung Husban, di mana gunung ini terbentang panjang sampai kepada kemahnya Musa dan Bani Israel. Mulailah Bal'am berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faya subhanallah ikhwan, tidak mungkin seorang nabi akan didoakan kecelakaan dan langsung celaka. Tidak mungkin. Nabi memiliki para malaikat yang menjaganya, sehingga niat Bal'am ini adalah niat yang buruk. Allah tidak mengijabah doanya. Setiap kali dia berdoa kepada Allah tentang kecelakaan kepada Musa dan Bani Israel, kecelakaan itu justru menimpa kaumnya Kan'an. Setiap dia berdoa kebaikan untuk umatnya Kan'an, kebaikan itu justru kepada Musa dan Bani Israel. Lidahnya kepeleset-peleset. Jadi setiap dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah hancurkan, mestinya dia ngomong Musa, hancurkan Kan'an. Dia susah ngomong Musa dan Bani Israel itu, kepleset-kepleset lidahnya. Sehingga para pemimpin Kan'aniyun ini mengatakan, wailaka ya Bal'am, celaka engkau Bal'am. Mestinya engkau berdoa kecelakaan kepada Musa, kenapa kau berdoa kecelakaan untuk kami? Mestinya engkau berdoa keselamatan untuk kami, kau berikan kepada Musa dan kaumnya. Apa-apaan kau Bal'am? Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan doanya. Terus kepleset terus ngomongnya. Akhirnya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ini menunjukkan apa? Khasirat dunya wal akhirah. Bal'am ini rugi, sudah
dunia rugi, akhirat rugi. Dia mendoakan kecelakaan kepada Musa alaihi salatu wassalam, ikhwan. Akhirnya Bal'am pun karena tidak manjur doanya, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang dia sudah mendapatkan kekayaan yang banyak kan gitu. Akhirnya dia membuat makar terhadap Bani Israel, pengikut Musa alaihi salatu wassalam. Dengan cara apa? Inilah hancurnya Bani Israel. Salah satu fitnah terbesar Bani Israel, inilah fitnahnya. Dan fitnah ini juga melanda kepada kita kaum muslimin. Maka Bal'am mengatakan bahwa cara ini tidak bagus. Kita buat cara lain. Apa caranya? Maka Bal'am mengatakan, utuslah wanita-wanita kalian, gadis-gadis kalian, dandani mereka dengan dandanan yang cantik, kirim mereka dengan barang-barang dagangan, kemudian berpura-puralah untuk berjual beli, jualah dagangan itu kepada Bani Israel dan kaumnya Musa. Syaitan, ikhwan, ketika dia tidak bisa menggoda dengan cara yang lain, pasti ujung-ujungnya dengan cara perempuan. Makanya dahulu seorang misionaris, dia mengatakan bahwa untuk menghancurkan Islam tidak perlu mengarahkan rudal kepada mereka, tidak perlu mengarahkan senjata-senjata canggih kepada mereka. Kirimkan kepada mereka biduan-biduan wanita dan minuman-minuman keras, cukup menghancurkan mereka tanpa harus berlelah dan berletih. Syaitan, ikhwan. Akhirnya perempuan-perempuan Kan'aniyun ini diutus oleh Bal'am ibn Ba'ura untuk menggoda Bani Israel. Ikhwatu fiddin, yang namanya pelarian, Musa kan pelarian bersama Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Tentu orang-orang pelarian ini yang lebih banyak selamat kaum laki-laki, jarang kaum wanita, karena kaum wanita tidak memiliki tenaga seperti kekuatan laki-laki, sehingga kebanyakan mereka laki-laki dan sedikit wanita. Apalagi mereka sudah berbulan-bulan, bahkan sudah waktu yang lama gitu kan, berpindah dari Mesir dan berjalan cukup jauh. Ketika melihat gadis-gadis cantik, tentu akan berbeda kondisinya. Ini godaan, ikhwatu fiddin, yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka akhirnya wanita-wanita ini pun pura-pura jual beli dan sambil menggoda umatnya Musa alaihi salatu wassalam. Ada seorang wanita putra daripada pejabat Kan'an ini yang memang sudah ditugasi oleh Bal'am untuk menggoda Musa alaihi salatu wassalam. Tapi dia kan tidak kenal Musa. Dari sekian orang yang dibawa Musa itu, Musa yang mana tidak tahu ya. Akhirnya dia pun menggoda salah satu pemimpin dari 12 pemimpin yang merupakan orang-orang pilihan Musa alaihi salatu wassalam. Jadi Musa itu memiliki orang pilihan 12 pemimpin. Inilah yang dibawa oleh Musa alaihi salatu wassalam untuk masing-masing 12 ini membawa kabilahnya masing-masing. Akhirnya ada salah satu pemimpin dari 12 pemimpin ini, bawahan Musa, tergoda dengan kecantikan putri Kan'an ini. Akhirnya karena dia sudah tergoda dengan wanita tersebut, dibawalah wanita itu ke hadapan Musa dan mengatakan, "Ya Musa, apakah kalau aku bawa wanita itu engkau akan melarang kami?" Kata Musa, "Ya, Allah mengharamkan, tidak boleh melakukan perzinahan." Maka dia mengatakan, "Sungguh apa yang kau katakan sebelumnya sudah aku tebak, pasti engkau akan mengatakan seperti itu. Tapi aku tidak akan mendengar ucapan." Maka dibawalah wanita ini ke kemahnya, kemudian melakukan perzinahan fahisyah, perzinahan kekejian. Akhirnya ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dengan sebab perzinahan yang dilakukan Bani Israel,
Allah subhanahu wa ta'ala turunkan azab kepada mereka. Ada yang mengatakan Allah turunkan ta'un, penyakit ta'un. Ada juga yang mengatakan bahwa Allah berikan azab kepada mereka kebingungan yang luar biasa. Mereka tidak bisa keluar dari daerah itu. Setiap mereka hendak keluar dari daerah itu, kembali lagi ke situ. Keluar kembali lagi ke situ dalam cukup waktu yang cukup lama. Mereka kebingungan, tidak tahu jalannya harus kemana. Mereka keluar dari daerah itu. Berhasil Bal'am ibn Ba'ur berhasil mengundang azab Allah kepada Bani Israel. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam kebingungan ketika itu, ini ada apa? Apa gerangan yang terjadi? Akhirnya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril pun datang memberitahi Musa bahwa ini adalah perbuatan Bal'am ibn Ba'urah. Oh, kaget Musa. Kenapa? Karena nama Bal'am itu ma'ruf. Bukan hanya seorang saleh, ahli ibadah, tapi dia juga seorang alim min ulama Bani Israel. Seorang ulama besar. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan seperti ini? Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengabulkan permintaan Musa agar Allah mencabut seluruh pengetahuan Bal'am tentang rahasia nama-nama Allah yang a'zam, yang agung. Maka dicabutlah ilmu itu dari Bal'am. Maka Bal'am sekali lagi mengatakan, khasirtu dunya wal akhirah. Sungguh aku rugi dunia dan akhirat. Sudah membuat Musa terkena azab Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Bal'am terus mengikuti hawa nafsunya, bukan bertobat. Akhirnya ikhwatu fiddin, ada salah seorang pemimpin yang lain dari pemimpin 12 ini marah karena tahu sebabnya. Dia mengambil tombak, kemudian datang ke kemah salah satu pemimpin yang sedang berzina. Ketika sedang berzina, na'udzubillah, maka tombak itu ditusukkan seperti sate, ditusukkan kepada punggung wanita itu dan tembus kepada laki-lakinya. Akhirnya tombak itu dibawa ikhwatu fiddin. Sementara terpanggang dalam tombak itu laki-laki dan wanita yang sedang berzina. Keluarlah dari tenda. Kemudian diarahkan tombak ini ke langit dan mengatakan, hakadha naf'alu biman asak. Inilah yang kami harus lakukan kepada orang-orang yang telah bermaksiat kepadamu ya Rabb. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan kejadian itu menghilangkan azabnya, membuka tabir rahasia kebingungan, mengangkat penyakit ta'un, dan mereka terbebas dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam surat Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, watslu alaihim, bacakan kepada mereka wahai Muhammad umatmu, naba alladzina atainahu ayatina, tentang seorang laki-laki yang kami berikan kepadanya tanda-tanda kuasa Allah yang luar biasa. Dialah Bal'am ibn Ba'ur. Fansalakha minha, tiba-tiba orang ini, maksudnya Bal'am bin Ba'ura, menanggalkan pakaian keulamaannya, menanggalkan pakaian kesolehannya, menanggalkan pakaian ahli ibadahnya. Fansalakha minha, menjadi orang yang paling buruk. Fa'atba'ahu syaitan, syaitan ikut dia. Kemudian fakana minal ghawin, jadilah Bal'am menjadi orang yang paling sesat ikhwan. Na'udzubillah. La rafa'nahu biha, kami akan angkat derajat Bal'am ini. Dia sudah jadi ulama. Kalau Allah mau, Allah angkat derajatnya. Tetapi walakinnahu akhlada ilal ar, tapi Bal'am ini lebih cenderung kepada dunia daripada akhirat. Akhirnya wattaba ahwa, dia pun mengikuti hawa nafsu. Perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mempermisalkan Bal'am dalam Al-Quran dengan permisalan yang sangat buruk sekali. Apa permisalannya? Allah lanjutkan firman-Nya, famathaluhu,
kamatsalil kalbi, permisalan Bal'am persis seperti anjing. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan Bal'am seperti anjing. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Anjing itu ikhwan, dia kan suka menjulurkan lidah. Engkau halau dia tetap menjulurkan lidah, engkau biarkan pun tetap menjulurkan lidahnya. Artinya apa? A'angdzartahum am lang tungzirhum la yu'minun. Kau berikan peringatan kepada mereka ataupun tidak, tetap tidak beriman mereka itu. Sudah peka. Ya. Maka Allah katakan, dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Begitulah Allah berikan permisalan kepada hamba-hamba yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasas. Allah tutup, maka ceritakan kisah-kisah ini. Supaya apa? La'allahum yatafakkarun, agar mereka mau berfikir. Karena kisah-kisah Al-Quran itu jundun min junudillah, tentara-tentara Allah yang Allah kirim kepada kita umat manusia untuk membawa pesan-pesan supaya setiap kejadian kita ini ikhwatu fiddin mengaca kepada umat sebelum kita. Makanya Allah katakan bahwa kisah-kisah ini diceritakan kepada Rasul linusabbita bihi fuadak, agar kami menghibur hatimu wahai Muhammad. Mungkin ketika engkau berdakwah kepada umatmu tentang dakwah yang hak, kemudian umatmu menentang, maka begitulah Rasul-Rasul sebelum mereka ditentang. Atau ketika lamanya berdakwah, tidak juga umatnya mengijabah dakwah Rasul, begitu juga dia bisa mengaca bagaimana Nuh alaihi salatu wasallam berdakwah 950 tahun hanya mendapatkan 80 lebih pengikut saja. Ketika kita melihat bagaimana kecongkakan orang-orang sombong, dan akibatnya lihatlah Qarun, lihatlah Fir'aun, lihatlah Namrud. Fangduru akibatul mukadzibin. Lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat Allah.